Assalamualaikum Om Budi. Waalaikumsalam Heri. Waduh, dalamnya ngapunten niki Om Budi, dalam nggak main ke tempatnya Om Budi ini. Oh, nyenar Mungkin sibuk, sudah setengah tahun lebih ya Om Budi ya. mungkin segitu. Iya, Kayaknya 4 bulan, 5 bulan ya. betul sekali. Ya wes, Nah, antum selamat. sama-sama Antum sibuknya. selamat. Iya. Jadi Gimana kabar deh? Sehat semua. sehat Om Budi. Mau tanya ini, sebenarnya kedatangan saya ini ada sedikit perlu. Ada sedikit perlu karena kegelisahan saya beberapa hari ini, beberapa bulan terakhir ini tentang biasa rosok. Kosong. Jadi saya tuh berpikir kenapa saya bisa sampai sejauh ini? Atau dulu saya tidak pernah meminta saya untuk menjadi satu. Begitu. Ini kan yang jadi trouble ya kadang itu. Jadi saya itu kadang juga nggak habis pikir ya. Ini kan namanya dosa ya, bukan saya menjelaskan sama Om Heri. Kadang pemecahan-pemecahan tentang apa yang kita lakukan di waktu kecil, tak contohkan itu. Itu ini perumpamaan ya, karena nggak ada jawaban yang tepat untuk menjawab hal itu. Jadi sebenarnya Om Heri kan pernah sekolah, Betul. saya juga sekolah. Dari kecil itu waktu kita sekolah itu dari rumah bapak kita ibu kita itu kan ingin kita itu pintar. Kita datang ke sekolah terus belajar sama guru. Ya, kadang saya tuh lihat teman-teman kita ya sing pintar, ada yang bodoh. Kadang Pak Guru itu saya tuh marah-marah, kamu tuh bodoh, belajar bodoh terus. Padahal kita itu tidak pernah cita-cita itu bodoh. Nah, saya kadang berpikir gitu. Pak Guru itu di sekolah kita itu tugasnya ngajar atau membuat kita pintar gitu. Nah, dari Om Heri gimana? Kalau menurut saya ya, sebagai seorang guru, guru adalah pengajar. Ya tugasnya mengajar, Om Budi. Jadi nggak bisa bayar ya. Jadi ini loh, kadang hal-hal seperti ini kan kadang yang membuat kita Pak Guru itu nggak pernah sadar bahwa tugasnya dia itu mengajar. Ini yang saya tanyakan, kadang saya malah balik tanya dari pertanyaan Om Heri. Sebenarnya bodoh dan pintar itu ini karunia apa keinginan manusia? Karunia, Om Budi. Jadi nggak penting lah kita bodoh pintar itu nggak beda. Kadang apa ya judulnya menungso, kadang itu kita melihat itu menungso itu ringke ya. Ringke itu sesuatu yang kita lakukan ini hanya selalu berdasarkan sebuah harapan. Tapi ya betul ya, kayaknya ini kadang hukum pengadilan yang harus kita pahami. Kita sendiri tidak bisa menjawab hal itu. Jadi misalnya kita ini kan nyambung jeneng dosa. Saya sendiri kan pernah ngalamin. Ya, mungkin versi Om Heri nanti cara pandangnya gimana. Saya itu pernah ngobrol, berbicara di muka umum. Ya ada beberapa orang yang bertanya, kemudian saya menjawab. Begitu saya menjawab, apa yang mereka tanyakan kepada saya berbicara 1, 2, 3 dan seterusnya. Saat saya berbicara ini ada salah satu orang yang tidak bertanya, tapi tidak pernah mendengarkan apa yang saya katakan. Ini saya ini merasa terhukumi. Wah, ini wong gak ngejeni aku. Begitu marahnya saya, tapi saya tahan. Setelah saya pulang, saya ini menjelaskan sesuatu kepada yang bertanya.
di muka umum, ternyata saat saya berbicara ini masih butuh syarat untuk didengar. Berarti saya selalu menghubungkan namanya perbuatan saya dengan hasrat saya. Ini nggak pernah habis, Om. Saya merasakan ringkih sehari. Inilah kesadaran yang saya dapat. Nah, menurut Om Heri, hal-hal seperti itu gimana? Kalau menurut saya ya Om Budi, memang pada dasarnya kita sejak lahir kan sudah dibekali ego. Betul, ya. Jadi setiap individu mempunyai ego. Ego itu apa? Akunya. Aku iki loh. Aku iki kudu wis saka kowe. Nah di situ. Ya memang betul. Jadi cara pandang itu, kalau kita berbicara tentang apa yang kita rasakan ya, saya pernah ditanya, ini pembedahan. Mohon maaf, kadang saya berbicara ini terlalu jauh tentang ibadah. Saya pernah ada lagi ditanya itu, Om Budi, carane ibadah khusyuk itu ya sih? Ibadah khusyuk itu ya sih? Ini saya sedikit berpikir, tapi kesadaran saya muncul. Jadi saat saya ibadah untuk apa yang dibilang ibadah khusyuk, mohon maaf ini ya Om Eri, kadang ini cara pandang saya mungkin berbeda dengan orang lain, itu kan hak ya. Saat saya melakukan ibadah, pikiran saya melamun kemana-mana. Kemudian saya berpikir bahwa saya itu tidak pernah bisa menghentikan lamunan. Tahu-tahu dia itu ingat ini, pikiran saya ingat itu, ingat kompor, ingat motor. Apakah itu hak kita untuk ingat dan lupa? Inilah bagian. Terus cara pandang ibadah kita itu khusyuk. Nah ini nyun sewu. Saya punya pandangan yang mungkin berbeda dengan teman-teman. Begitu kita mau menerima apa yang sudah ada di kepala kita, lamun aku yo gelem, tahu ingat yo gelem, lupa yo ingat, tahu-tahu berjalannya waktu saya dapat ketenangan yo mau. Ini ketoke yang saya anggap itu sing diarani kusuk, mau dengan menerima kenyataan yang ada di isi kepala saya. Wong saya itu mengendalikan ngelamun dan tidak, lupa dan ingat itu nggak bisa. Setuju nggak? Ya, betul. Kira-kira di dunia ini ada nggak sesuatu yang kita terima itu bukan berasal dari Dia yang di atas? Menurut saya ya kayaknya enggak. Mau contohnya, misalnya nek senang itu berasal dari rasa dia atau nek menurut Om Heri saya senang Diri pribadi, kalau menurut saya berasal dari dia bukan? karunia. Karunia dari dia berarti ya? Iya. Berarti kalau kita berbicara semua dari dia, ya banyak rasa sedih dari dia atau Nanti dia juga rasa kecewa. kembali ke pertanyaan semua berarti yang ada di Clear dunia ya, ini ya. Kita saat ini mungkin harus mulai cerdas berpikir. Cerdas berpikir dengan apa yang terjadi kalau dalam semua yang kita alami itu berasal dari dia. Seperti sedih, usaha, jengkel, senang, berhasil, gagal. Tidak ada sedikit satu pun yang bukan dari dia. Berarti kita ngapain sih milih-milih gitu. Terus kalau kita bicara tentang milih-milih, bagaimana kita bisa bersama dia, antara aku dan dia itu bersama-sama.
Impossible nggak kalau kita milih-milih bisa bersama dia? Cara pikir, ini saya pikir saya logika loh saya. Kalau dalam kita yang kita biasanya itu semua di dunia ini tanpa kecuali adalah dia, berarti rasa sedih itu kan dari dia juga dong. Jadi kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Begitu ya, Bu. Jadi ini membahas tentang perencanaan Tuhan ya. Sepertinya juga iya juga tidak. Saya mungkin cara berpikir Tuhan Maha Adil. Tapi di sisi lain kalau kita diadili kayaknya juga nggak kuat. Kita masih diberikan kasih sayang, diampuni dosanya. Jadi mungkin dari cara pandang itu ada sisi manusia dan sisi yang Maha Kuasa itu saling keterkaitan. Keterkaitannya begini. Sepertinya kalau cara pandang saya melakukan sesuatu, ini sebenarnya tidak ada yang melarang. Seperti yang Maha Kuasa dia itu merestui apa yang kita lakukan. Merestui apa yang kita lakukan. Baik itu yang baik ataupun yang tidak baik. Ya, betul. Kemudian apa yang kita lakukan itu terlepas dari baik dan tidak baik, kita pasti menanggung efek dari perbuatan kita. Nah, ini mau enggak? Misalnya kita berbuat kurang baik, tidak baik, ini efek sampingnya ini mau enggak menerima? Sebetulnya kalau kita mau menerima itu kan sudah selesai. Apa yang kita lakukan? Misalnya kita tidak berbuat tidak baik, terus mau menerima resikonya selesai. Terus bahasanya wayang satrio gitu. Satrio itu ya apa yang kita lakukan kita berani menanggung resiko. Kalau kita kerja di bojo, duwe putra, punya anak, ini betul-betul kita mau menanggung resiko itu tanpa keluhan apapun. Ya. Sebenarnya begitu ya. Tapi kan ada, kalau saya telah lagi, saya rasakan ada beda tipis antara ujian maupun cobaan gitu. Itu sepertinya cara pandang manusianya saja. Ujian itu kan cara pandang kita. Sering kita berpikir bahwa Tuhan itu seperti pikiran kita. Nah, inilah kadang yang membelenggu manusia, bahwa apa yang kita pikirkan itu, Tuhan itu seperti apa yang kita prasangka. Kita pikirkan, oh Tuhan ini, deskripsinya begini, oh begini. Nah, kita kadang menjustis, oh Tuhan itu begini gitu. Seperti apa yang kita pikirkan. Ya, Ini kadangnya ya. Iya ya. Kok jauh. Aku dekat, kok dekat. Nah, aku begini nanti jadi begini. Ini kan deskripsinya manusia. Deskripsi cara pandang pikiran manusia. Nah, ini saya punya cara pandang yang lain, bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa itu tidak seperti pikiran kita. Dia itu saksire gitu. Apa yang kita persangkakan kan selama ini, apa yang kita pikirkan selalu dan sering tidak seperti apa yang terjadi. Iya. Tuh. Terima kasih Om Budi. Jadi sudah sangat penjelasan yang indah sekali yang saya terima malam ini. Dari pergumulan saya beberapa hari tadi, apa yang saya tangkap dari
petuahnya Om Budi. Jadi manusia, aku kok seperti ini sekarang, berarti itu adalah tugas apa yang menjadi kehendak yang kuat. Aku kok jadi koyok ini, padahal aku gak pengen koyok ini. Itulah naskahmu. Ya. Kira-kira begitu. Ya, Ya, Om Budi. ya mungkin ada tambahan saya cara pandang saya. Bukan saya memberikan petua ya Om. Ini kan podo-podo Ngudoroso. Yang saya ungkap tadi kan cara pandang. Cara pandang secara pribadi saya mungkin bermanfaat buat Om Heri, buat saya sendiri. Kadang inilah gunanya kita bertemu. Jadi cara pandang itu apa yang terjadi ini ada dua sisi yang harus kita pahami. Kalau kita berbuat, yang penting kita yakin apa yang kita lakukan ini resiko apapun kita mau. Terus kita tidak pernah berpikir dan menjauhi sebuah cara pandang bahwa yang terjadi ini seperti apa yang kita pikirkan. Jadi kita mulai terbebaskan dengan hal-hal yang menguak cara pandang kita itu, sadar betul bahwa kita itu menjadi manusia yang cara pandangnya, cara bersikapnya orang ringkih. Apa yang kita lakukan ini tidak pernah menyambungkan dengan yang harus terjadi begini. Kita melakukan berbuat juga berbuat itu. Kan perbuatan kita ini kan harus disambungkan dengan hasil. Memang itu dulu. Ya, Om Budi, terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Mungkin di lain waktu nanti kita bisa ngobrol lagi sambil touring dalam touring juga kita ini. Ngobrol panjang lebar. Terima kasih Om Budi, selamat malam. Assalamualaikum. Sami-sami, waalaikumsalam. Sehat selalu. Atur nuwun.